ya. Bisa infonya nanti siang ya. Karena kan saya harus nyiapin soalnya kalau memang mau ujiannya Selasa depan. Ya. Ujiannya Baik, Bu. open sheet. Nah, kayak kemarin aja waktu UTS ya. Oke. Ini udah join semua belum ya? Ini saya lagi lihat-lihat tugasnya. Untuk kita coba bahas bab 6 ya. Mudah-mudahan sih bisa tercover semuanya. Kalaupun enggak ya, saya harap kalian sudah saling apa ya, walaupun misalnya bukan misalnya kamu kebagiannya di bagian session yang 6.1 misalnya. Tapi bukan berarti ya kamu juga harus tahu gitu slide yang dibuat oleh teman-temanmu di kelompok lain gitu ya. Jadi bisa mempelajari juga apa yang sudah dibuat oleh temennya gitu ya. Saling tukar-tukaran lah intinya ya, saling tukar-tukaran slide-nya. Jadi saya harap semua itu semua punya file dari kelompok 1 sampai kelompok berapa sampai 12 ya. Kelompok 12. Oke, untuk ini hipotesis testing itu kan bab 6 itu topiknya itu tentang pengujian hipotesis ya. Kalau yang tapi ini masih lingkupnya model linier dengan matriks X-nya itu tidak berpangkat penuh ya, less than full rank. Yang bab 5 kita sudah belajar tentang estimation-nya ya, pendugaan dari parameter model linier untuk matriks X yang tidak berpangkat penuh. Nah, di bab 5 kita sudah mempelajari juga minggu lalu itu ada yang namanya konsep estimable ya, di mana yang ingat nggak apa sih estimable? Belum saya mau tanya dulu lanjut. Dewi, apa ya estimable? Bisa diduga, Bu. Diduga. Nah, biasanya parameter untuk model linier di mana matriks X-nya tidak berpangkat penuh, yang seperti apa ya parameter yang intinya tidak estimable itu? Dan yang seperti apa yang estimable? Bisa kasih contoh nggak? Yang estimable seperti apa? Yang tidak estimable seperti apa? Dewi? Halo? Lupa, Dewi. Dewi suaranya. Lalu kita belajar itu ya. Gimana? Yang estimable, yang tidak estimable, yang seperti apa? Nih. Kita buat contohnya ya di bab 5. Ada yang tahu? Ini saya lagi buka. Biasanya gimana itu yang parameter yang tidak bisa diduga itu? Kalau matriks X yang tidak berpangkat penuh. Halo? Tira ada nggak Tira? Tira? Ada, Bu. Ya, gimana Tira? Misalkan saya punya model Y sama dengan X beta plus E. Tuh. Nah, kalau misalkan parameter yang seperti apa ya yang tidak bisa diduga gitu. Kalau punya modelnya tuh ini Y sama dengan X beta plus E, di mana X-nya tidak berpangkat penuh. Misalnya X-nya berukuran N kali P, tapi rank-nya itu R, di mana R-nya lebih kecil daripada itu. Contohnya gimana? Kalau kalau misalnya ini tahu nggak? Ini dari kelas ini ada yang bisa jawab nih.
Ibu Coba. coba jawab. Mana siapa yang coba jawab? Ibu mau coba jawab. Siapa, Andika ya? Iya. Ya, Andika, yang gimana Andika? Kalau yang estimable. PDF tadi nggak Bu? Itu ada tuh di situ. Iya, yang di sini kan beta 0 is not estimable. Kalau misal betanya itu di sini kan katanya kalau misal beta 0-nya kan T aksen beta, T dengan T aksennya 1000. Nah, dia tuh kalau nggak bisa diestimasi kan dibilang nih from this it can be concluded that beta 0 is not estimable and hence beta is not estimable to see if beta 1 is estimable write as beta 1 as beta 1 sama dengan T aksen B where T aksen sama dengan 0100. Nah, berarti dia itu kalau misal dia nggak 100 itu berarti not estimable tuh bukan dari yang situ kan T aksen X komplement dikali X aksen X sama dengan 1000 dikali ya matriks itunya. Itu kan nggak 100 ya Bu, 101. Yang mana T aksennya itu kan nggak sama dengan 100. Jadi itu nggak bisa diduga. Setahu saya kayak gitu. Ya, bagus. Jadi, kalau kita ingin menguji parameter pada suatu model linier di mana X-nya tidak berpangkat penuh, ya, umumnya kalau kita hanya menguji parameter-parameternya itu sendiri gitu ya, bukan merupakan fungsi linier. Misalkan kita mau menguji beta 0 sama dengan 0 beta ini, kita beta 0 sendiri gitu ya. Bisa nggak kita duga beta 0? Atau bisa nggak kita duga beta 1 aja? Atau beta 2 aja? Kan waktu di regresi yang berpangkat penuh ya, waktu kita belajar di bab 3, bab 4, kita kan ada tuh Y sama X beta plus error, X-nya matriks berpangkat penuh. Terus kalau ditanya, berapa sih penduga untuk beta 1? Ya maksudnya beta 1 topi itu berapa? Terus beta 0 topi itu berapa? Gitu ya. Beta 2 topi itu berapa? Itu kita bisa dapat gitu ya. Jawabannya tuh ada, bisa kita duga gitu ya. Berarti estimable kan. Tapi kalau misalnya dia itu model linier di mana X-nya tidak berpangkat penuh, terus kita ditanya, coba dapatkan penduga untuk beta 1. Terus tentukan juga penduga untuk beta 2, beta 3, gitu dan seterusnya. Nah, kalau misalkan seperti itu saja, itu tidak bisa diduga, ya, tidak estimable. Ya tadi kalau secara teori kita tunjukkannya kayak gini, gitu kan. Kan kalau misalkan kita pakai intercept gitu ya, di mana ini yang paling depan itu kan menunjukkan intercept nih, beta 0 gitu ya. Di sini beta 1, yang ini beta 2. Jadi kalau misalnya kita mau menduga yang hanya beta 0 saja, berarti kalau kita buat ininya apa vektor T-nya gitu kan, ini kan nanti akan dikalikan dengan T aksen beta ya. Betanya isinya beta 0, beta 1, beta 2 gitu kan dan seterusnya ya. Ini jadi akan kita kalikan. Nah, untuk yang vektor ininya, vektor konstanta realnya ini, nah kita lihat kalau beta 0 berarti yang bersesuaian adalah 1, 0, 0 gitu kan. Kalau beta 1 ya berarti 0, 1, 0. Beta 2 berarti 0, 0, 1. Nah, kalau vektor konstanta ini dikalikan dengan ini ya, yang inverse, conditional inverse dari X aksen X, ini kan sebenarnya ini kalau misalkan kita analog lah dengan inverse biasa, ini kan harusnya identitas ya, I ya, X aksen X inverse dikalikan X aksen X lagi, ini kan sebetulnya kayak kalau kita nggak pandang ini dulu ya, jangan ada C-nya dulu, bukan conditional inverse, di inverse yang biasa. Itu kan kalau T aksen dikalikan suatu matriks identitas ya harusnya tetap ini kan, T aksen juga. Nah kalau misalkan itu terjadi ya berarti dia itu estimable gitu ya, parameter tersebut bisa diduga. Nah, kita lihat karena di sini itu matriknya di sini adalah tidak berpangkat penuh, sehingga conditional inverse-nya juga kan di sini sebenarnya nggak unik ya. Kemarin itu kan kita bicara seperti itu. Nah, kita lihat di sini T aksen dikalikan dengan ini ya, X aksen X inverse, conditional inverse dikalikan X aksen X, masukkan. Ini ternyata hasilnya nggak kembali seperti ini, nggak 100. Ternyata setelah dikalikan dengan matrik-matrik ininya, yang conditional inverse-nya dan ininya ya, padaannya ini, ternyata hasilnya ini 101. Ya, berarti kalau kita ingin menduga beta 0 saja tuh nggak bisa, gitu ya, tidak estimable. Begitu juga
Kalau misalnya yang kita inginkan penduga beta satunya aja gitu, berarti kan kita buat vektor untuk konstantanya yang T aksennya 0, 1, 0. Ini kalikan lagi dengan yang ini, ternyata tidak sama dengan 0, 1, 0 lagi. Berarti tidak estimable. Begitu juga untuk yang lain. Tetapi sekarang yang kita lihat, yang kita ingin juga adalah bukan si parameter-parameter itu masing-masing, tapi merupakan fungsi. Ya, nah ini merupakan fungsi linier lah dari suatu parameter. Ini bisa ditulis ya. Misalkan yang akan kita duga adalah beta 1 dikurangi beta 2. Berarti kan tidak paham ya bedanya kan. Kalau yang tadi yang atas-atas kan cuma duga beta 1 aja atau beta 2 aja. Sekarang gimana? Kalau misalkan yang diinginkan adalah menduga parameter beta 1 dikurangi beta 2. Nah, berarti kan P-nya kita lihat ini sesuai ini kan 0, 1, min 1. Nah, kalau kita ini kalikan dengan yang di sini hasilnya sama kan dari. Berarti ini tuh bisa kita duga ya. Jadi fungsi linier dari parameter-parameter itu bisa kita duga ya. Umumnya memang di dalam model linier di mana matriks X tidak berpangkat penuh, yang fungsi-fungsi linier dari parameter itu estimable. Tapi kalau parameter itu sendiri ya alone, di parameter alone gitu ya, itu nggak bisa gitu ya, not estimable. Nah, nanti ini berpengaruh ke hipotesis testing gitu ya. Kalau di sini kan bab 5 topiknya kan tentang estimation ya. Berarti nanti ada berkaitannya dengan suatu parameter itu bisa diduga atau enggak, estimable or not. Nah, di bab 6 itu kan topiknya tentang hipotesis testing. Berarti itu juga nanti kaitannya ini hipotesis ini nih bisa dites atau enggak, bisa diuji atau enggak. Gitu. Jadi kalau misalkan kita menghadapi suatu model linier gitu ya, di mana X-nya tidak berpangkat penuh, terus kita misalkan diminta untuk menguji nih H0 beta 1 sama dengan 0, H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, itu kira-kira perlu kita lanjutkan nggak untuk kita uji hipotesisnya. Nah, yang perlu kita cek pertama-tama adalah cek dulu parameter itu tuh estimable atau enggak gitu ya. Kalau misalnya tidak estimable ya itu nanti kita nggak bisa lanjutkan. Apa tidak bisa diuji juga, hipotesisnya itu tidak testable namanya ya, tidak dapat diuji. Nah, itu kan makanya di sini tapi memang tidak semua yang fungsi linier itu estimable ya. Ini tadi kan saya bilang umumnya ya. Ini not all. Kecoret. Jadi tidak semua ya. Not all linear function of beta are estimable ya. Jadi ini you should suspect ya. Kamu seharusnya mencurigai lah ya, yang mencurigai bahwa tidak semua fungsi linear dari beta itu estimable. Nah, ya, kalau yang untuk masing-masing itu malah umumnya itu memang tidak estimable ya. Nah, tapi kalau yang fungsi linear ini mayoritas memang estimable, tapi tetap aja tidak semuanya ini tetap perlu dicek juga gitu. Cara ngeceknya tadi gitu ya, bisa diduga atau enggaknya. Kita bisa cek dengan prinsip yang tadi ya, mengalihkan suatu vektor konstanta gitu ya dengan matriks conditional inverse dari X aksen X dengan padanannya itu tadi. Nah, jadi di sini karena tidak semua fungsi linear beta itu estimable, maka di sini juga it is not always possible, jadi tidak selalu mungkin dapat dilakukan untuk menguji suatu hipotesis ya, it is not always possible ya. Nah, kalau misalkan tes itu bisa dilakukan ya, pengujian hipotesis itu bisa dilakukan, maka dia itu namanya testable ya. Nah, ini definisi dari yang 6.1.1 gitu ya. Suatu hipotesis gitu ya dikatakan testable kalau ada ini jadi ini apa ya, sekumpulan fungsi-fungsi yang estimable tadi ya, fungsi linear dari beta ini gitu ya. Kalau misalnya gitu ya dia itu fungsinya, jadi cek dulu kalau dia itu fungsinya estimable, jadi ini harus estimable dulu ya, dia estimable dan juga ini saling bebas ya. Jadi yang si konstanta-konstantanya itu
harus saling bebas linier. Maka hipotesis tersebut katakan testable. Ya. Jadi suatu hipotesis H0 gitu ya bisa diuji kalau ya, nah fungsi yang tadi mau kita ujinya itu fungsi linier dari parameternya itu sifatnya estimable ya, dan juga ini tentunya ya kan di H0-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Dan jika tadi konstan-konstantannya saling bebas ya. Tadi minta kelompoknya Pareka ya, kelompok 1 itu siapa aja sih tadi? Adeluvia, Pareka, sama Novia. Ada nggak yang udah pada join semua belum? Bentar. Ini saya lihat yang sebelum itu habis. Yang paling Adeluvia kan ya itu ya. Bisa dong. Ini kan? Ini file PPT-nya bagus ya. Siapa yang buat nih, Dek? Halo, iya Bu. Ya, siapa Ya. yang buat? Sorry. Ya, yang buat bareng-bareng Bu. Bareng-bareng. Oke, bagus. Tapi ada template-nya, jadi kita tinggal masukin aja Bu materi. Oh, pakai apa? Pakai Ini pakai apa ini? Pakai Canva atau pakai apa ini? Pakai PPT biasa. Dengan gambar-gambarnya bagus nih. ada template-nya dari Slides.go Bu. Guys, oke. Ini kelompoknya ini kan, Ade ya. Topiknya tentang ini yang awal tadi ya, yang saya bilang tadi ya. Yang sudah diterjemahkan oleh kelompoknya Ade Novareka. Jadi tadi hipotesis H0 yang dikatakan stable tadi ya dikatakan dapat diuji apabila ini ada sekumpulan fungsi ya fungsinya ini nih ya apa namanya linear function fungsi linier ya fungsi linier dari parameter di mana C-nya ini adalah vektor konstanta ya. Kayak tadi kan kalau di bab 5 notasinya pakai T kan. Nah, di sini pakai C. Ya, jangan bingung ya. Yang jelas ini tuh konstanta ya, yang C1, C2. Nah, ini misalkan kita punya ada sekumpulan lah ya fungsi linier. Kayak misalkan tadi yang pertama yang mau kita uji beta 1 min beta 2. Terus yang kedua ini misalnya hanya beta 1-nya aja. Terus tapi yang lainnya ada beta 1, beta 2, min beta 3. Nah, kalau kayak gitu kan ada salah satu aja yang tidak dapat diestimasi, ya ini nggak bisa gitu. Jadi semuanya ini, ya semua fungsi-fungsi liniernya ini harus sifatnya dapat diestimasi ya, atau estimable. Ya, dan juga ini tadi antar vektor-vektor yang konstantanya tadi, antara yang vektor C2, C1, C2, nah itu harus bebas linier ya. Nah, gimana cara menunjukin bebas liniernya gitu ya. Nah, ini kan ada contohnya nih ya. Sebagai contoh, misalkan di sini akan diuji nih. Kalau ini berarti ujinya apa nih? Nah, ini ya, contoh 1, contoh 2. Modelnya kita seperti ini ya. Jadi ini modelnya. Katakanlah kita punya 3 populasi ya populasi 1, 2, 3 misalkan ya yang mau kita lihat adalah metode pembelajaran ABC ya atau metode pemupukan ABC ya ini I-nya itu treatment ya ada 3 treatment 3 perlakuan. Nah, YIJ ini responnya gitu ya. Kalau misalkan yang kita lihat adalah pertumbuhan dari tanaman itu ya tinggi tanamannya misalnya. Berarti ya di sini YIJ ini nanti adalah tinggi tanaman akibat diberikan metode pemupukan yang pertama misalkan ya kalau I-nya 1 terus J-nya itu adalah ulangan ya. Nah, ulangan banyaknya amatan di setiap yang mendapatkan perlakuan treatment itu nggak mesti harus sama ya. Makanya di sini notasinya NI kan. Nah,
Kemudian di sini lihat, kalau misalnya kita diminta untuk menguji hipotesisnya itu hanya H0, TOI, atau misalkan H0, TO1 sama dengan 0. Nah, satunya TO1 tidak sama dengan 0. Atau misalnya, berarti kan kalau kayak gitu, kalau misalnya tadi H0 sama dengan TO1 sama 0, berarti kan tidak ada pengaruh yang signifikan akibat perlakuan yang pertama. Gitu kan ya. Jadi juga kalau misalnya saya menguji H0, TO2 sama dengan 0. Itu artinya TO2 itu signifikan atau tidak gitu ya. H0 TO2 sama dengan 0, H1 TO2 tidak sama dengan 0. Atau misalnya H0 TO3 sama dengan 0, H1 TO3 tidak sama dengan 0. Nah, itu bisa diuji atau enggak? Nah, itu tadi kita cek dulu. Ini model ini tuh YIJ sama mu TOI plus EIJ ini termasuk model yang berpangkat penuh atau enggak? Itu dulu kan pertama perlu kita lihat. Terus, nah kalau kita berhadapan dengan model yang oh ternyata model linear ini kalau sudah kita susun nih matrik-matrik S-nya sudah kita dapat ternyata tidak berpangkat penuh. Memang ada dua pendekatan gitu ya kalau kita berhadapan dengan matriks yang tidak berpangkat penuh tadi, yang X-nya tidak berpangkat. Yang pertama adalah kita bisa tetap aja, nggak usah diubah-ubah tuh, matrik itu tetap tidak berpangkat penuh, jadi kita tetap melakukan pengujian hipotesis ya, tapi tentunya menggunakan prosedur-prosedur yang khusus ya, yang tentunya terkait ke yang matrik S-nya yang tidak berpangkat penuh. Cara yang kedua adalah bisa melakukan reparametrisasi gitu ya, reparametrisasi mentransformasi lah ibarat kata gitu ya, mentransformasi sedemikian sehingga matrik X-nya itu yang tadinya tidak berpangkat penuh gitu ya, kita ubah gitu, kita dapatkan suatu matriks yang baru, matriksnya itu menjadi berpangkat penuh ya, caranya dengan menggabungkan gitu ya, mengcombine parameter-parameter tersebut gitu. Nah, kalau pendekatan seperti itu ya, kalau misalkan kita udah dapat matriks yang berpangkat penuh ya tinggal kita gunakan metode-metode yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya yang terkait yang berpangkat penuh. Ya. Nah, misalkan ini, kalau kita cuma menguji hipotesisnya hanya TO1 sama dengan 0 saja, atau TO2 sama dengan 0 saja, itu nanti kita cek ya, boleh dicek itu tidak estimable. Nah, tetapi kalau misalnya yang ingin kita lihat adalah kita mau ngecek ini nih langsung, TO1 sama dengan TO2 sama dengan TO3. Ya, ini kan umumnya di Rancop kan udah pernah ini ya, H0, TO1 sama dengan TO2 sama dengan TO3 gitu kan. Apakah ada kesamaan efek perlakuan atau enggak gitu dari ketiganya. Nah, ini bisa kita apa ya? Bisa kita split gitu ya. Sebenarnya TO1 sama TO2 sama TO3 itu ini udah lain ada ini hipotesis tersebut adalah TO1 min TO2 sama dengan 0 dan juga TO2 min TO3 ini sama. Nah, ini kalau di apa gabung gitu ya, ibarat kata ini sama aja dengan artinya menguji hipotesis yang ini, TO1 sama dengan TO2 sama dengan TO3 gitu ya. Nah, artinya di sini kita lihat ini kita punya fungsi linier kan, fungsi dari TO1 dan TO2 ya. Kemudian hipotesisnya begini. Yang satunya lagi kita akan menguji TO2 dikurangi TO3. Nah, dari sini berarti kita lihat konstanta-konstantanya yang C-nya tadi. Yang ini berarti kan 1 sama min 1 gitu ya. 1 sama min 1. Ini yang terkait mu ya, yang unsur yang pertama ini terkait mu, ini yang terkait TO1, TO2 dan TO3. Nah, ini kan ceritanya ke sini C-nya. Sehingga nanti kalau mau menguji TO1 min TO2 ini untuk vektor C-nya. Kemudian kalau yang tadi TO1 dikurangi TO3 ini ya. Nah, ini dicek lagi nih estimable atau enggak gitu kan. Ini berarti kan nanti ngecek nih yang 0, 1, min 1, 0 gitu ya. Dikalikan dengan tadi yang X aksen X, conditional inverse dikalikan X aksen X. Nah, ini Anda cek sama dengan ini enggak gitu. Sama dengan C ini lagi enggak. Nah, kalau dia itu sama, berarti dia estimable kan. Nah, kita bisa lanjut gitu ke pengujian hipotesis. Nah, di sini katakan bahwa masing-masing kontras, nah yang disebut kontras ini ya. Ini fungsi linier nih, ini kontras fungsi linier dari parameter
Dan nanti ini sebenarnya harus independen kan. Tadi kan syaratnya gitu ya. Kalau misalnya bisa diuji itu kan syaratnya fungsi-fungsi ini harus estimable dan antar apa vektor konstantanya itu saling bebas. Jadi antara 0,1 dengan yang ini itu saling bebas gitu ya. Nah, gimana ngecek saling bebasnya? Nah, ini bahwa kombinasi linier dari kedua vektor ini gitu ya, nih itu harus sama dengan 0, di mana akan terpenuhi sama dengan 0 kalau konstanta-konstanta ininya itu sama dengan 0. A1 sama A2 itu sama dengan 0. Nah, ternyata ini ya akan terpenuhi sama dengan 0 jika dan hanya jika si A1 dan A2-nya itu kedua-duanya sama dengan 0. Nih, ya. Nah, dengan demikian, kedua vektor tadi adalah independen, ya. Nah, karena estimable sudah terpenuhi. Nah, untuk mengecek estimable-nya ya lihat bab 5 tadi ya. Jadi ini cek ini estimable or not ya. Tadi caranya ini yang vektor ini yang 01 min 1 0 coba dikalikan dengan x aksen x inverse-nya kondisional ya. Kemudian dikalikan lagi dengan x aksen x itu harus sama dengan ini. Sama dengan vektor ini lagi ya. Itu ngecek estimable-nya. Nah, nggak cukup hanya mengecek estimable saja, kita perlu ngecek juga antar vektornya ini saling bebas atau enggak. Nih, antar vektor yang satu ini dengan vektor yang di sini. Ya. Cara ngeceknya ini tadi, cek kombinasi linier, ya, berarti kombinasi linier dari keduanya itu, ini harus sama dengan 0 kan, saling bebas. Dan ini terpenuhi akan sama dengan 0 apabila konstanta di sini A1 dan A2-nya itu kedua-duanya itu 0. Ya, berarti dia akan bebas. Artinya sekarang hipotesis ini dapat diuji. Ya, yang tol 1 sama yang tol 2 sama yang tol 3 itu dapat diuji. Nah, sekarang ini kita udah tahu dapat diuji. Kelanjutannya adalah gimana cara ujinya gitu. Kalau uji hipotesis berarti kita perlu statistik uji gitu ya. Nah, statistik ujinya apa yang mau dipakai kalau kita mau menguji ini? Hipotesis tol 1 sama tol 2 sama tol 3. Nah, ini ya ada penurunan-penurunannya ya, sama sih seperti dengan yang bab sebelumnya. Ini kita menggunakan statistik ujinya, statistik uji F ya, yang nantinya akan menyebar F. Jadi ini statistik ujinya. Nah, karena ini kan, apa yang mau kita uji di hipotesis kita tadi kan CB ya, CB. Nah, B kita juga ya beta ini katakanlah notasinya B kecil ya. Jadi PB. Nah, ini untuk uji F, statistik uji F ini juga ini harus dibuktikan yang pembilang dengan yang penyebutnya itu harus saling bebas, gitu ya. Nah, yang di atas ini sebenarnya kalau kembali ke yang di depan, ini sebenarnya yang apa jumlah kuadrat regresi lah sebetulnya ya. Ini jumlah kuadrat total sudah dikurangi dengan jumlah kuadrat residu. Penguraian-penguraiannya itu sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya. Ya. Penguraiannya nanti mungkin bisa dilihat lagi ya. Kan di kasus yang di full rank, nah ini kaitannya di yang full rank, ya kan ada tuh yang di bab 4 saat pengujian untuk general linear hipotesis gitu ya. Ini gimana statistik ujinya gitu kan. Pakai seperti ini ya statistik ujinya di pembilang. Ini kenapa dapat ini nanti dilihat lagi di bab 4 gitu kan. Nah, itu kan tadi di yang untuk yang berpangkat penuh kan. Untuk yang sekarang yang matrik X-nya tidak berpangkat penuh tinggal diganti aja sebenarnya. Formulanya masih tetap seperti ini. Ya statistik ujinya masih tetap F gitu ya. Tapi yang di sini aja nih yang membedakannya di sini. Kalau yang di berpangkat penuh kan ini inverse-nya inverse yang ordinary ya. Sementara kalau yang di sini yang kalau tidak berpangkat penuh kita pakainya ini conditional inverse ya. Makanya ada X aksen X atasnya itu kondisional gitu ya. Dan yang berpangkat penuh itu pembaginya adalah di atas itu dibagi dengan R gitu ya.
Karena di sana itu yang waktu di bab 4 itu notasi apa ya, banyaknya baris di matriks C-nya itu notasinya R. Sementara di sini untuk yang bab 5, bab 6 banyaknya baris di matriks C itu ada dinotasikan dengan M. Ya, jadi misalkan tadi kan intinya banyaknya vektor konstantanya itu ada sebanyak M. Ini kita lihat tadi C1 aksen, C2 aksen sampai C aksen M, ya. Berarti ini katakanlah kita punya elemen-elemen di matriks C-nya itu ada sebanyak M baris, ya. Nah, makanya di sini pembaginya yang tidak berpangkat penuh ini dibagi M, karena ini masing-masing akan dibagi dB-nya masing-masing, ya. Yang bawah itu dibagi N min P kalau di full rank, tapi kalau di less than full rank ini sum square untuk yang residunya dibaginya N min R. Nah, ini bedanya, ya. Jadi ini kalau untuk matriks yang tidak berpangkat penuh, yang untuk penyebutnya itu dibagi dengan banyaknya amatan dikurangi ranknya, ya. Kan tadi kan less than kan. Nah, itu pangkatnya berapa? Misalnya kalau kolom di matriks X-nya katakanlah 50 kali 4 gitu. Tapi itu kan harusnya ranknya kalau maksimum kan 4 ya, kalau full rank. Nah, ini misalnya ranknya hanya 3. Nah, berarti di sini nanti S kuadratnya, ini jumlah kuadrat residu dibagi dengan N dikurangi ini pangkatnya, ya. Pangkat dari si matriks X-nya. Nah, di sini juga nanti itu bisa dibuktikan, ya, antara pembilang dengan penyebut itu saling bebas, dan juga ini menyebar chi-square, ya. Yang atas ini kalau dibagi sigma kuadrat itu akan menyebar chi-square. Jadi sama, ya, yang bawah pun ini sebenarnya dari yang jumlah kuadrat residu gitu kan di ini sudah dibuktikan lah di depan itu juga menyebar chi-square, ya. Yang atas atau pembilang dengan penyebut menyebar chi-square, jadi hasilnya nanti menyebar F gitu kan, karena kan sebaran F diperoleh dari yang rasio antara dua perubahan acak yang menyebar chi-square, gitu, ya. Dan selain itu juga kita perlu membuktikan saling bebas gitu, ya, antara perubahan acak yang di pembilang dengan perubahan acak yang di penyebut itu harus saling bebas. Nah, gimana cara membuktikannya? Ini kan sama-sama bentuk kuadrat nih, ya. Di sini yang di pembilang ini sebenarnya bentuk kuadrat nih, CB aksen, CXX conditional inverse, ini kan bentuk kuadrat. Masih ingat nggak, ya, bentuk kuadrat ini Y aksen, ini matriks A-nya, ini matriks Y-nya. Jadi Y aksen AY gitu kan. Ini bentuk kuadrat. Nah, kita tahu bentuk kuadrat, matriks bentuk kuadrat, kemudian kalau ini dibagi dengan sigma kuadrat, ya akan menyebar chi-square, ya. Chi-square-nya nanti bisa dicek lagi apa non sentral gitu kan, yang sentral dengan parameter non sentral itunya bagaimana, itu sudah di bab sebelumnya. Nah, kemudian itu kan di pembilang sama penyebut sama-sama matriks bentuk kuadrat gitu, ya. Yang bawah juga itu bentuk kuadrat, ya, yang ini yang bawahnya. Nah, gimana cara membuktikan bahwa itu saling bebas gitu, ya, di sana kita saling bebasnya adanya harus hasil kalinya sama dengan ini. Ya, membuktikan PB independen dengan S kuadrat, ya. Yang atas ini jumlah kuadrat, ya, S kuadrat itu kan jumlah kuadrat residu dibagi dengan BB-nya, ya. Jumlah kuadrat residunya kita tahu ini bentuk ini nih. Ini kan juga bentuk kuadrat, ya. Y aksen, Y kan, SS stress ini bentuk kuadrat, kemudian kita bagi dengan DB-nya, dia akan menyebar chi-square kan. Nah, yang tadi yang atas juga sama, itu bentuk kuadrat kan, yang CB tadi menyebar bagi sigma kuadrat itu juga menyebar chi-square. Nah, masing-masing itu bentuk kuadrat. Gimana sekarang membuktikan sama dengan nolnya? Nah, ini harus kita kalikan. Ada kalau di materi yang bab sebelumnya tuh dua bentuk kuadrat gitu, ya, saling bebas kalau misalnya matriks
bentuk kuadrat yang satu di AVB misalnya itu sama dengan 0. Nah ini juga sama. Ini matriks yang pertamanya itu yang mana? Ini ya. Kemudian ini P-nya, yang sigma kuadrat kali I. Yang ini yang sifatnya ini yang matriks bentuk kuadrat yang satunya. AVB itu harus sama dengan 0. Nah, ternyata ini kalau kita uraikan ya sama dengan 0. Artinya dia saling bebas gitu ya. Nah, karena sudah terpenuhi ya, kondisi saling bebas sudah terpenuhi, terus masing-masing menyebar Q-square, maka kita katakan rasio dari keduanya itu menyebar F. Ya, jadi ini statistik ujinya nih, statistik uji F-nya. Ini formula ini untuk melakukan uji hipotesis yang tadi itu ya, yang H0 sama dengan TO 1, sama dengan TO 2, sama dengan TO 3 gitu ya, sama dengan 0. Ya, itu bisa diperluas lah. Tadi kebetulan kita cuma 3 ya populasinya. Kalau lebih banyak lagi ya tinggal diperluas saja. Ini sebagai contoh ya. Di sini, coba sekarang saya mau tanya kelompoknya Fareka. Ini ilustrasinya menceritakan apa Fareka? Itu Bu, jadi ada pengolahan karbon organik itu Bu dari air limbah. Ya, terus metodenya tuh air flotation AF, terus pemisahan busa FS sama koagulasi gitu FCC. Kan tadi 3 metode pengolahan yang berbeda tuh Bu. Itu Bu. Terus datanya juga kan dari perencanaan dan analisis statistik untuk perawatan air limbah gitu Bu. Ini ya. Ya. Responnya jadi apa variabel responnya? Ini kan ceritanya ada 3 metode pengolahan limbah ya. 3 metode pengolahan limbah, metode 1, 2, 3. Katakan metode ini tadi AF, FS, sama FCC gitu kan ya. Nah, ubah responnya itu apa? Dan dilihat. Ini kan ada nilainya, angka-angkanya ini. Ini tuh amatan-amatan ini tuh apa nih? Apa ya? Dari yang intinya gitu lah ya. Mungkin kalau pakai metode 1 ada berapa banyak gitu ya yang karbon organik ini dari apa yang namanya? Parsan itu apa sih pasir? Limbah. Apa artinya? Mereka. Ya, limbah pasir. Nah, mungkin ini kan metode tadi ketiga metode ini fungsinya adalah untuk remove yang menghilangkan karbon organik dari air limbah, memisahkan lah ya dari air limbah pasir tar tadi. Seberapa banyak? Mungkin ini yang di metode yang FS ini banyaknya karbon organik yang terbuang gitu ya, yang di remove gitu, yang dari limbah ini ya tadi pasir tar, limbah pasir tar tadi seberapa banyak? Ini dari 34,6. Nggak tahu ini satuannya apakah pakai gram atau apa, saya nggak tahu ya. Nah, dengan metode AF pada ulangan yang kedua, banyaknya karbon organik yang terbuang gitu ya dari limbah tadi. Ya, jadi ini ada ceritanya ada limbah gitu kan, limbah pasir tar. Nah ini karbon organiknya ikut terbuang gitu kan, terbuang itu ini sebanyak 35,1 dan seterusnya. Ini metode ini ada 3 tipe lah metode untuk memisahkan itu tadi, memisahkan karbon organik ya. Nah kita lihat apakah dari ketiga metode tersebut menghasilkan rata-rata banyaknya karbon organik yang terbuang itu sama atau enggak gitu kan, sebenarnya mau ke sana intinya. Jadi ini ya kita lihat kan ya hipotesisnya ke 1 sama ke 2 dan ke 3 seperti yang tadi ya ceknya. Nah kita ada
tentunya udah ngecek dulu ya, ini modelnya mau dipakai apa. Nanti biasakan kalau misalkan dikasih kasus kayak gini, tuliskan dulu modelnya ya. Jadi Y, IJ sama dengan mu plus TOI gitu kan, sama dengan mu plus TOI plus EIJ. Nah, itu jelasin I-nya itu apa. I-nya misalkan bukan dari 1, 2, 3 gitu kan. J-nya karena ini ulangannya sama ya bisa ditulis J 1, 2 sampai N misalnya seperti itu. Terus disebutkan bahwa TOI misalnya itu adalah pengaruh dari metode ini ya, metode pengolahan yang QI gitu kan. Mu itu apa? Nah, biasakan gitu ya, tulis dulu modelnya. Setelah itu baru kita sebutkan, misalnya tunjukkan bahwa model ini tuh memiliki matriks X yang tidak berpangkat penuh, misalnya seperti itu juga ditunjukkan. Nah, jadi nanti ini untuk menguji hipotesis ini kita mau menggunakan pendekatan yang mana? Apakah matriks X tersebut akan diubah dulu ataukah udah langsung lanjut aja gitu kan, menggunakan metode-metode yang sifatnya yang seperti di bab 4 ya, untuk yang general hipotesis. Jadi ini kita nggak pakai reparametrisasi ya, kita tetap biarkan saja pakai X yang tidak berpangkat penuh tadi. Ini menggunakan statistik UGF gitu ya. Nah, sekali lagi bandingkannya nanti ke DB-nya, DB pembilang dan DB penyebut gitu ya. DB pembilangnya ini tadi apa? 2 ini dari mana sih, Mbak? Adik sama Pareka, terus satu lagi siapa sih tadi? Novia. Novia. Ini 2 dari mana, Novia? Ada nggak, Novia? Maaf Bu, sepertinya Novia sedang ada kendala jaringan. Oh gitu. Oke. Saya mau tanya kelompok lain deh ya. Tadi mudah-mudahan nyimak. Nur Amalina, mana Nur Amalina? Ada nggak? Mana Nur Amalina? Halo? Saya mau tanya ini 2-nya dari mana? Nur Amalina nggak ada juga. Ada nggak nih? Nur Amalina nggak ada ya? Novia juga tadi. Novia itu ada nggak sih? Join nggak? Nggak ada. Nala tadi nggak join atau gimana? Indah ada nggak Indah? Ada, Bu. Ya, oke, saya mau cek dulu. Rina, Miss Rina. Ada, Bu.
Dieng, Ada, Bu. Reno, Ada, Bu. ya. Adin, Ada, Bu. ya. Kira, Ada, Bu. Farah, Ada, Bu. Martina, Ada, Ibu. Martina kok suaranya jauh banget. Sudah terdengar, Bu. Ya, kamu lagi di mana nih? Ini lagi di rumah, Bu. Rumah. Oke. Tadi ini saya share screen yang ini. Kelihatan nggak? Dua itu apa, Martina? Pembaginya ini yang atas. Ini 2. Ini apa? Derajat bebasnya bukan, Bu? Ya, dibagi dengan derajat bebasnya itu melihatnya dari mana 2 ini? Kenapa 2? Perlakuannya ini dikurangi 1 bukan? Hah? Kan ini ada 3 perlakuan. Mm-mm. Dikurangi 1. Dikurangi 1, gitu. Jadi karena ini ada 3 perlakuan gitu. Ya. Terus dikurangi 1 jadi 2 gitu ya? Ya. Kayaknya di situ. Benar nggak? Ya, mau tanya Cut Salwa. Ada nggak Cut Salwa? 2 itu Ada, Bu. Ya, apa 2 itu di situ dapat dari mana? Tadi saya kayaknya udah nyebut, guys. 2 itu ngeliatnya dari banyaknya Perlakuan dikurangi 1 bukan, Bu? sama ya, kamu ngeliatnya perlakuan dikurangi 1. Lihatnya dari sini. Nih, banyaknya vektor konstanta. Ini kan di C ini ada 2 nih. Kan tadi ini yang mau kita tes itu ada tau 1 min tau 2, terus tau 2 dikurangi. Ini berapa nih? Tau 1 dikurangi tau 2. Kalau yang ini tadi apa? Tau 2 dikurangi tau 3 ya? Ini. Tadi ini kan yang sama tadi. Nih, tau 1 dikurangi tau 2, tau 1 dikurangi tau 3. Ini kan ada 2 nih, ada 2 kombinasi linier, ada 2 fungsi linier, ada 2 baris di matriks C-nya. Nih. Walaupun nanti kalau misalkan kita punya 3 perlakuan, tapi kalau misalnya ada lagi yang mau kita tes di bawahnya, misalkan ada ini kan tau 1 kurangi tau 2 ya, terus tau 1 dikurangi tau 3, tau 2 dikurangi tau 3, misalkan 1 lagi seperti itu C-nya. Nah, jadi ngelihatnya sebenarnya yang ngelihat banyaknya ini, banyaknya baris di matriks C-nya. Ini kan tadi lihat definisinya, ya. M itu apa sih? Jadi kan C1, C2, sampai C yang ke M. Nah, M ini kan berarti banyaknya ini nih. Ada yang vektor-vektor yang tadi, C ini ada sebanyak M. Yang saling bebas liniernya ya, yang saling bebas linier. Itu kan semua dimasukin di matriks C besar. Ya, jadi matriks C besar itu kan isinya ini nih. Yang C1, C2, sampai C. Ya, dimana ini matriks si C-nya itu nanti rank-nya M gitu ya. Jadi M itu sebetulnya rank dari matriks C gitu ya. Yang lebih tepatnya sih gitu. Ini tadi kan ini. M ya, di mana rank dari matriks C-nya ini ya lebih kecil dari R gitu ya. R-nya itu apa lagi? Nah, lebih dikali lagi. R-nya matriks apa? Rank dari matriks X. Nah, jadi jangan bingung ya, ada M, ada R. Nah, R itu rank dari matriks X, di mana matriks X tersebut tidak berpangkat penuh.
X ukurannya kan N kali P. Sebenarnya X-nya ini ukurannya N kali P. Tetapi rank dari X-nya itu tidak P. Kalau full rank itu ranknya harus P. Karena yang maksimum kan N kali P. Sama dengan banyaknya kolom. Nah di sini rank dari X-nya itu R. Di mana R-nya lebih kecil daripada P. Nah sekarang kita kan menguji hipotesis linier ya. Fungsi linier dari beta. Nah yang vektor-vektor yang konstantanya itu ya kita masukkan di dalam suatu matriks namanya matriks C. Matriks C-nya ini sebenarnya nanti adalah matriks yang berukuran N kali P. Tetapi dia juga memiliki rank-nya itu nggak full sebanyak P ini. Dia memiliki rank-nya itu juga M, di mana M-nya ini lebih kecil daripada yang X tadi ini. Daripada rank-nya matriks X. Ini ya. M adalah rank dari matriks C, di mana M-nya ini lebih kecil daripada M. Itu ya. Nanti dilihat-lihat lagi gitu. Nah, oke, kembali lagi ke yang tadi ini ya, kita lihat rank-nya dari matriks C ini berapa gitu ya. Oh, ini rank-nya 2 kan kalau kita lihat. Ini kan kalau kita kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kolomnya ada sebanyak 4. Sebanyak variabel yang ini kan. Bukan variabel apa? Konstanta. Ya, ada konstanta mu, atau 1, atau 2, atau 3 ya. Ini identik dengan P-nya itu sebenarnya K plus 1 lah. Banyaknya variabelnya itu kan K ditambah 1, tambah 1 karena ada mu. Ya. Jadi P. Di sini kan P sama dengan K plus 1. Nah, di sini ukurannya C-nya itu 2 kali 4 ya. Oke. Sekarang kita lihat nih matriks X-nya ya dari yang tadi data ini kita buat ini. Terlihat di sini bahwa rank-nya sama dengan 3 kan, walaupun di kolomnya ada sebanyak 4. Nah, kita cari X-aksen X-nya. Ini ya X-aksen X-nya karena dia tadi ini matriknya, sebenarnya matriknya dari ukuran N-nya berapa sih ini masing-masing? Ini ada berapa sih? Ini 3. 10 baris ya. Ini ada berapa sih barisnya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, 10 kan. Ini tadi 30 kan di sini ya. 30 kan. Nah, ini lihat, Anda lihat ini ada polanya kan. Yang X aksen X. Ini 10, 10, 10. Ini ya. Ini kan N di sini. Ini sigma X1, sigma X2, ini sigma X3. Saya lihat lagi polanya yang saya bilang waktu di bab yang sebelumnya ya. X aksen X. Ini kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian kita cari conditional inverse-nya. Ya tentu dengan prinsip-prinsip yang sudah pelajari, cari minornya gitu kan, sehingga nanti gimana gitu ya, di replace gitu dengan 0, kemudian transpose lagi, dan sehingga diperoleh inilah X aksen X. Berarti dia mengambil minor ini ya. Inilah yang kesini, di sini dia ambil minor. Peroleh matriks conditional inverse-nya ini. Nah, kemudian kita cari dulu penduga untuk betanya ya. B ini menggunakan formula ini ya. Kemudian untuk yang di sini ya di tengah dapat sehingga diperoleh F hitungnya gitu ya. Ini yang 625. Sorry, bukan F hitung, ini untuk yang di pembilang. F hitungnya yang ini maksudnya ya, 60,3. Sudah dibagi dengan yang jumlah kuadrat residu dibagi dengan DB-nya. Nah, kalau ini yang di bawah ya, tadi pembaginya adalah N dikurangi R dikurangi rank dari matriks yang di X gitu kan. Nah, ini kebetulan N-nya tadi kan masing-masing perlakuan sama ya, 10 menjadi 30 dikurangi rank dari matriks X. Rank dari matriks X-nya itu 3. Ini ya, rank ini 3. Sementara tadi rank untuk yang C, rank matriks C ini 2. Ini ya, ranknya ini 2. Nah, ini kan saling bebas nih. Ya. Banyaknya vektor yang saling bebas ini kan 2. Ini ada 2, ini semuanya saling bebas kan. Ya. Jadi rank dari matriks C ini adalah 2, rank dari matriks X adalah 3. Ya, jadi ini dibagi yang untuk pembilang yang atas itu. Ini ngelihatnya
rank dari matriks C, yang di bawah DB-nya itu adalah N dikurangi rank dari matriks X. Itu kemudian kita lihat ini F hitungnya 60, ya, tolak 0 ya. Bandingkan dengan X tabel DB-nya ini tadi 2,20. Oke ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Saya, jadi kalau dilihat di sini inverse-nya ini katanya memang mudah ya, karena memang ukurannya yang hanya 2x2. Di sini C, X aksen di sini. Ya, kalau misalnya ukurannya lebih besar lagi ya mencari inverse-nya lumayan gitu ya. Anda harus gunakan software lah, misalkan pakai R gimana itu mencari inverse-nya gitu ya. Ini kalau ukurannya 2x2 mungkin masih bisa ya by hand bisa dikerjakan. Ya itu tadi cara yang pertama ya, melakukan pengujian hipotesis untuk yang matriks X-nya tidak berpangkat rendah. Jadi tidak perlu melakukan reparameterisasi gitu ya, tetap aja biarkan X-nya itu seperti itu apa adanya. Nah yang berikutnya adalah kita melakukan reparameterisasi ya. Reparameterisasi sekarang sudah tadi saya sebutkan, intinya adalah sebenarnya mengubah ya, transform, mengubah dari yang matriks yang tidak full rank itu menjadi full rank ya. Jadi transform a less than full rank model to one of full rank ya. Caranya gimana? Dengan mendefinisikan kembali redefining parameter. Jadi parameter-parameter itu kita ya kita adjust lah, kita modified ya, kita modifikasi gitu ya, dengan menggabungkan gitu kan. Itu nanti sehingga mendapatkan yang bentuknya itu full rank. Misalkan kita punya ini ya, kalau yang topik 6.2 siapa ya? Tadi saya sudah bisa itu. Reparameterisasi itu kelompoknya Martina ya, Martina, Novia, Masakila. Ini siapa lagi? Kayaknya ada 2 deh. Sama kelompoknya Alif. Dia apa pas? Alif, Esti, Dewi. Mana nih? Ada nggak nih? Alif, Alif ada nih Alif. Ada ya, Bu. Oke. Gimana nih Alif prinsipnya? Yang reparameterisasi. Coba. Misalnya yang slide dan apa? Yang ya. Gimana Alif? Iya. Jadi reparameterisasi itu tujuannya itu untuk mentransfer dari less than full rank menjadi full rank model. Itu dengan cara mendefinisikan kembali parameternya, Bu. Terus Atau misalkan ini apa? misalnya kan model less than full rank-nya Y sama dengan Iya. iya. Oke. Y sama dengan XB plus errornya. Nah, X-nya itu dia masih less than full rank. Nah, ketika ditulis jadi Z alpha ditambah E bintangnya, nah Z-nya itu dia berukuran full rank model dengan alfanya itu vektor dari fungsi B. Nah, alfanya itu merupakan parameterisasinya, Bu. Reparameterisasinya. Jadi awalnya kita punya model kayak gini ya. Ini Ya, modelnya.
Dimana X-nya tadi tidak berpangkat penuh, gitu kan. Nah, terus sekarang kita akan ubah nih. Sebenarnya akan ubahnya jadi model linear juga sih, gitu ya. Dimana sekarang, ini kan disebut dengan matriks desain ya. Karena waktu itu saya udah pernah bilang, ini apa sih sebutnya namanya matriks X ini, desain matriks, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya isinya itu 1010, ada juga yang bilangnya itu matriks insiden, gitu ya, insiden matriks. Atau ada yang disebut juga matriks model, ya, model matriks. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang memisahkan. Jadi kalau X-nya itu isinya values, ya nilai-nilai. Kan kalau diregresi kan matriks X itu nilainya nilai kan. Kolom 1, 1 semua. Nanti kolom yang 2 nilai-nilai dari X1, nanti kolom 3 nilai-nilai dari X2 dan seterusnya. Tapi kalau begitu kita berhadapan dengan di rancop gitu ya, matrik-matrik desainnya ini itu nilainya ya 1010 gitu kan, yang nanti bersesuaian dengan treatment 1 kita kasih nilai 1 semua. Yang bersesuaian dengan treatment 2 kasih nilai 1, yang tadinya yang bersesuaian dengan apa yang lain-lainnya kita kasih 0 gitu. Nah, di sini kita coba definisikan kembali ya, memodifikasi lah dari matrik yang awalnya kayak gini. Ini kan X-nya ukurannya sebenarnya N kali P ya. Tapi pangkatnya itu tidak P. Kalau pangkatnya itu P ya persis sama dengan banyaknya kolom, kita katakan dia full rank ya. Rankingnya itu full gitu kan. Tapi di sini rank dari si matriks X-nya itu ternyata cuma R ya, di mana R-nya ini nilainya ada suatu nilai yang lebih kecil daripada P. Nah, jadi kita akan coba mengubah si matriks X ini gitu ya menjadi suatu matriks yang baru Z, di mana nanti matriks yang baru Z ini akan berukuran kolom-kolomnya ini Ibu, sama dengan si R. Ibu, maaf Ya. sinyal. Share screen-nya kayaknya mati ya, Bu. Oh iya ya, sorry. Oh, maaf. Tadi saya komen. Sudah flash. Ulangi. Oke. Udah kelihatan belum sekarang? Udah, Bu. Ya, oke, kasih. Ini ya. Jadi ini tadi kita akan ubah si matriks X-nya jadi suatu matriks Z ya, berukuran sekarang Z-nya itu N kali R dan rank-nya itu sebanyak R ya, rank-nya itu sama dengan R. Jadi kalau gitu sekarang Z ini sudah matriks berpangkat penuh gitu ya. Nah, tentu di sini yang alfanya ukurannya menyesuaikan gitu ya. Kalau ini tadi kan vektor parameter beta gitu ya, ya ukurannya ya tadi apa? P kali 1 kan, karena di sininya X-nya kan ukurannya N kali P ya. Berarti di sini betanya juga P kali 1. Sementara di sini untuk yang alfa, di sini yang vektor parameter ya ukurannya menyesuaikan di sini. Juga ada sebanyak R ya, R kali 1. Parameternya ini nanti vektor parameternya ukurannya R kali 1. Oke, ini contoh soal ya. Awalnya kayak gini. Ya, model gitu kan. Kita matriks X-nya kita susun, dan ternyata ini matriks X-nya tidak full rank ya. Kalau kita lihat baris banyak N, kemudian kolomnya ini K plus 1, tergantung banyaknya variabel bebasnya atau tergantung banyaknya kolom gitu kan, ada berapa. Banyaknya populasi atau banyaknya treatment tadi ya, itu ada berapa. Kalau misalnya treatment kita notasikan dengan K, berarti ini nanti kalau ditambah dengan yang mu di sini berarti kan kolomnya ada K plus 1. Nah, kemudian ini kita ubah ya. Kemarin itu juga sudah ya sama ya di bab yang sebelumnya. Ini menjadi suatu matriks yang baru di mana di combine ya yang mu plus tau I ini menjadi mu I saja, sehingga nanti modelnya menjadi sebenarnya mu I plus error ya, mu I plus error. Jadi ini nggak ditulis ya model gabungannya ya, sebenarnya model gabungannya ini nanti ini tadi ya mu I plus error ya, di mana mu I-nya ini adalah mu plus tau I ya, sehingga ini sekarang kita punya matriks Z yang baru. Ini matriksnya nanti berukuran matriksnya berpangkat penuh ya, berukuran tadi N kali R ya. Ini pangkatnya kalau di sini sekarang menjadi berapa, misalnya ada sebanyak K ya, ini
Ya. Ukurannya nanti N kali K ya. Oke, ini jadi Z-nya ini ukurannya M kali K. Oke, terus sama lah ya seperti yang tadi. Hipotesisnya sekarang gimana yang mau kita uji? Nah, karena tadi modelnya menjadi mu I plus error, ini tadi modelnya kan menjadi ini ya, modelnya menjadi mu I plus error IJ, gitu kan? Nah, sekarang berarti kita berhadapan dengan ini kan, parameter-parameter ini, mu I. Nah, kita mau menguji H0 sama dengan mu1, sama dengan mu2, sama dengan mu3, dan seterusnya. Ini sama aja. Dengan sebenarnya kita menguji tau-nya ya, tau 1 sama tau 2 sama tau 3. Karena kan ini tadi mu itu sebenarnya kan tadi mu plus tau I kan. Nah, kalau mu udah jelas sama tadi kan. Mu I itu sama dengan mu plus tau I. Jadi mu1 sama dengan mu plus tau 1. Mu2 sama dengan mu plus tau 2 gitu kan. Nah, mu-nya itu sama di semua ini ya, di semua di semua kolom ya, di semua treatment itu tadi, semua perlakuan. Itu ada rataan umum yang samanya. Nah, jadi ini tadi untuk menguji hipotesis ini tadi yang H0 mu1 sampai mu2 itu sebenarnya ekuivalen dengan menguji TOF 1 sama TOF 2 sampai dengan yang TOF K. Ya. Lagi. It is not hard to see that this hypothesis is equivalent to the testable hypothesis ini. Jadi sebenarnya pengujian hipotesis yang tadi dituliskan dengan bentuknya kayak gini nih, yang mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu4, ini sama aja dengan kita tuh menguji ini, H0 sama dengan TOF 1, TOF 2 sama dengan TOF yang sama. Karena tadi apa? Masing-masing dari mu ini itu kan sama dengan, katakanlah tadi mu1 sama dengan mu plus tau 1, mu2 ini sama dengan mu plus tau 2 gitu ya. Sama aja dengan kita melihat tau-taunya itu sama atau enggak sih gitu kan. Nah, kalau misalnya tau-taunya itu sama ya berarti ini sama nih. Pengujian ini nih H0 mu1 sama mu2 sama 4. Nah, karena tadi X kita sudah berpangkat penuh, berarti untuk pengujian hipotesis ini yang mirip aja dengan yang sudah kita pelajari di bab yang tentang berpangkat penuh tadi, gitu ya. Nih, di sini, meskipun the setting is not exactly the same as the one encountered when testing a known hypothesis on a subset of parameters in the full range case, the ideas developed to perform such tests can be used here. Ya, jadi meskipun tadi ini kalau dilihat sih kita itu ya tadi bentuk-bentuknya gimana itu kan nggak persis sama sebenarnya ya yang di full range. Tapi kan begitu kita udah lakukan transformasi gitu kan sudah kita dapatkan ya awalnya sih model awal kita tadi nggak full range gitu kan. Gitu kita udah menjadi full range ya prinsip-prinsipnya yang sudah dilakukan di depan itu bisa digunakan kan. The first is a full model that contains all the parameters mu1, mu2. And the second is a reduced model. Jadi kita lihat di sini kita akan memilih gitu ya metode dari kedua model tadi ya. Jadi kita sebenarnya ini bekerja dengan dua model kata dia ya. Model yang pertama itu model penuh, disebut dengan model penuh yang mengandung semua parameter mu1, mu2 sampai mu4. Yang kedua adalah model apa tadi reduced model ya, model reduced model itu yang tadi H0 atau 1 atau 2 gitu ya. Jadi kalau full model itu mengasumsikan bentuk modelnya itu kayak gini ya, mu I plus EIJ ada
ada pengaruh dari masing-masing kan, mu i, mu1, misalkan mu ditambah 1. Nah, untuk yang reduce modelnya, gitu ya, reduce modelnya tuh semuanya itu sama, gitu ya. Jadi tidak ada pengaruh dari perlakuan. Nah, ini untuk reduce model, maaf. Reduce model itu modelnya kayak gini, hanya YIJ, mu plus error IJ. Jadi nilai amatan respon itu tidak ada dipengaruhi oleh treatment sama sekali. Semuanya itu karena rata-rataan MM saja. Ini ya. Jadi reduce model itu YIJ sama dengan mu plus EIJ. Sementara yang full model, ini modelnya lihat di sini bedanya. Mu I ya, berbeda-beda kan tiap antar populasi. Ada mu-nya itu beda-beda. Ini untuk yang full model, kemudian ini yang reduce model. Nah, jadi kita akan memilih gitu ya, model mana sih yang cocok gitu dengan data kita. Apakah yang full model, ataukah yang reduce model gitu kan. Nah, ini dilihat lagi cara pengujian hipotesisnya gitu, statistik ujinya bagaimana. Ya, sama ya. Prinsipnya mirip dengan yang di full model ya. Jadi ini kita lihat ada jumlah kuadrat regresi yang full dikurangi yang reduce, gitu kan. Nah, ini menunjukkan besarnya keragaman Y, ya, besarnya keragaman di respon yang sifatnya itu tidak dapat dijelaskan oleh reduce model. Ya, dia tidak, jadi sifatnya tidak acak. Kalau acak kan dia nanti masuknya ke yang error kan. Jumlah kuadrat regresi, ibaratnya ya, jumlah kuadrat regresi yang tidak bisa dijelaskan oleh reduce model. Ya. Besarnya keragaman respon yang sifatnya tidak acak dan tidak dapat dijelaskan atau diperhitungkan oleh model reduce ya. Oke, jadi ini statistik ujinya ya, karena tadi memilih di antara yang full atau yang reduce. Ini statistik ujinya jumlah kuadrat yang full model dikurangi yang reduce model dibagi dengan DB-nya. Nah, DB-nya ini K itu tadi banyaknya variabel bebas ya. Kalau misalnya K plus 1 tadi P gitu kan. Ini penguraian aja ya untuk menunjukkan bahwa dia menyebar F, ya, ini F distribution. Karena untuk menentukan dia menyebar F, kita harus tunjukkan yang atas menyebar C-square, yang bawah menyebar C-square, kemudian yang atas sama yang bawah di pembilang sama penyebut harus dibuktikan saling bebas ya. Dilihat lagi gimana cara membuktikan saling bebasnya. Karena masing-masing ini merupakan bentuk kuadrat ya, pembilang sama penyebutnya di sini masing-masing merupakan bentuk kuadrat. Gitu ya. Oke, kita lihat ini. Ini contoh soal yang tadi ya, dimana kalau kita kerjakan dengan yang reparametrisasi ya. Jadi tadi ini tol 1 sama dengan tol 2 sama dengan tol 3, kita bisa tuliskan H0 C kali beta sama dengan 0 tadi ya. Kemudian ini kita cek apakah ada kesamaan rata-rata atau enggak di antara ketiga metode tersebut. H0, mu1 sama mu2 sama dengan mu3, gitu kan. Nah, tadi kan modelnya kita udah ubah ya, awalnya yang mu plus tau I gitu kan, YIJ sama dengan mu plus tau I plus EIJ, kita ubah menjadi YIJ sama dengan UI plus EIJ gitu kan. Nah, model yang kedua itu yang tadi yang UI itu kata itu tadi kita sebut dengan full modelnya gitu kan. Nah, kita akan cek mu1 sama UI-nya itu sama dengan 0 atau tidak, yang mu1 sama mu2 sama dengan 3. Nah, ini tadi sebenarnya tinggal masukin aja ya. Ini untuk penguji ini kan tadi pakai yang
ini di sini ya. Ini pakai konsep ini, kita memilih antara yang ini full model yang diijis melalui error sama yang reduce model. Nah, tentu ini Anda pakai ini hitungnya. Oke. Nah, nanti jangan lupa untuk membuat tabel ANOVA-nya ya, tinggal pindah-pindahin aja kan reduce model tadi gimana jumlah kuadratnya gitu kan. Ini sebenarnya kayak faktor koreksi ya. Ini sebenarnya reduce model ini jumlah kuadratnya ini merupakan faktor koreksi. Karena ini kan Y titik-titik kuadrat gitu kan. Ini rata-rata keseluruhan dikuadratkan dibagi N. Nah, ini kan nih dikurangi dengan faktor koreksi. Ini. Oke, tadi kesimpulannya tolak nol ya. Nah, kalau dilihat ini katanya hasilnya ya sama gitu kan. As a result, the F ratio obtained via the full rank reparameterization agree with that found by working with the less than full rank ya in the general linear form. Kalau Anda lihat ini tadi hasilnya sama. Bandingkan dengan yang tadi yang di awal yang tidak direparametrisasi gitu ya. Nah, ini dapat nih 1251,533. Tadi waktu yang di awal sudah direparametrisasi. Hasilnya gimana sih? Ini Anda cek ya. Dia masih ya. Angka-angkanya. Baik. Semuanya sama ya. 1251,533. Tadi yang menggunakan reparametrisasi juga seperti itu kan, 1251,533. Ini tadi yang menggunakan konsep yang general gitu ya, tidak direparametrisasi. Jadi X-nya tetap yang X berpangkat penuh itu tetap kita libatkan dalam hitungan. Nah, yang berikutnya adalah tentang kontras ya. Kemudian hipotesis mengenai kontras pelakuan. Nah, ini waktu dirancang sudah juga nih yang namanya kontras itu. Tadi saya udah bicara ya, yang namanya kontras itu adalah fungsi linier sebenarnya ya. Fungsi linier dari perlakuan, di mana tapi ada batasan bahwa sigma jumlah dari konstanta-konstantanya itu sama dengan 1. Jadi ini yang disebut dengan kontras dari suatu perlakuan. Kontras perlakuan itu adalah fungsi linier. Nah, ini ya, fungsi linier dari perlakuan kan, sigma AI kali tau I di 1 sama K. Sedemikian sehingga ini ya, jadi total untuk yang konstanta-konstantanya ini sama dengan 0. Itu disebut kontras. Nanti kalau misalnya saling bebas ya antara si vektor-vektor konstantanya kita sebut kontras ortogonal ya. Tapi kalau nggak ortogonal ya kita bilangnya cuma kontras aja gitu kan. Kontras definisi kontras, hanya kontras itu sendiri adalah ini fungsi linier dari suatu treatment ya, di mana total dari konstanta-konstantanya itu adalah jadi kontras-kontras itu sifatnya estimable. Jadi bab 5 sudah ditunjukkan bahwa yang namanya kontras ya, fungsi linier dari suatu treatment itu katanya estimable. Sehingga kalau kita akan menguji ini karena di yang bab sebelumnya itu telah ditunjukkan bahwa fungsi linier ini estimable, maka hipotesis ini bisa kita uji. Hipotesis sigma AI atau J ini AI atau I juga ya.
ITER ini akan merupakan hipotesis yang dapat diuji. Oke, nanti ini bisa juga ditulis kembali ya. Jadi penulisan ini tadi kan AI, TOI bisa juga dinyatakan dalam bentuk ini mu gitu ya. Karena kan kita tahu tadi bahwa mu itu mu ditambah TOI gitu kan. Nah, jadi bisa aja. Ini kan mu ini kan sebenarnya sama semua kan untuk I. Nah, kita tinggal melihat ini aja ya, tadi ya TOI. Bisa juga kita penulisan ini kita reparametrisasi lagi gitu ya. Membuat penulisannya gitu di sini menjadi tulisannya seperti ini. AI mu sebenarnya masih jadi kita bisa menuliskan kayak gini ya AI TOI atau bisa juga kalau kalau kita sudah melakukan reparametrisasi gitu ya pada matrik X, dan kita tinggal pakai mu ya. Ini di sini Hano AI mu atau boleh juga ditulis dalam bentuk vektor kayak gini ya. Yang kali alfa sama ini saya rasa bisa ya di situ ya kasih tujuannya kalau mau sini. Sampai sini yang ditanyakan nggak? Ini kontras kan sudah dapat kan ya, sudah dirangkep ya. Jadi tinggal diganti aja. Jadi anotasinya kalau yang sudah di mode yang sudah direparametrisasi, ini penduga untuk alfanya analog. Kalau di mode berpangkat penuh kan x aksen x inverse kali x aksen y. Nah di sini notasinya kan tadi sudah pakai z ya. Berarti penduga untuk alfanya itu z aksen z inverse kali z aksen y. Nah ini tidak lain adalah ini hasilnya Y1 bar, Y2 bar, yang bersesuaian dengan rata-rata di yang kolom 1, rata-rata kolom 2, dan seterusnya sampai kolom yang ke K, gitu kan. Nah, kemudian untuk menguji tadi yang kontras-kontras ini tadi, kita gunakan statistik ujinya ini, T hitung ya, karena dia menyebar T. T sama dengan aksen alfa dibagi dengan S kali. Potensinya yang saya dulu enggak? Kalian dengan pada tidur nih. Udah pada bangun belum? Kan nggak tidur, Bu. Nggak bangun Nah. dong. Dari tadi saya ngomong Nggak aja tidur kamu dulu. nanti jangan-jangan ngantuk ini semua. Ya ini saya mau ada acara juga. Contoh ya, ini saya kontras, penggunaan kontras. Saya rasa bisa lah ya, ini tinggal statistik ujinya, ini menyebar F gitu ya, untuk menguji kontras perlakuan gitu ya, kontras perlakuan ini tadi karena ini kan A aksen kali alfa, tadi kita tahu alfa itu tadi bentuknya ini alfa, tujuannya Z aksen Z inverse, Z aksen ini isinya adalah rata-rata dari yang perlakuan 1, perlakuan dan seterusnya, makanya ini A dikalikan dengan rata-rata. Terus ini di bawah ya, menyesuaikan aja ini sebenarnya standar error dari A aksen alfa, ya ini menyebar T. Nanti kita tinggal bandingkan aja, atau bisa juga ini selain ini kita katakan sebaran T, bisa juga kita ini kalau kita kuadratkan gitu ya, T kuadrat itu kan akan menyebar R. Ya. Jadi kita bisa menggunakan tabel T, bisa menggunakan tabel F. Tapi kalau tabel F, ingat ini harus dikuadratkan, gitu ya. Yang pembilang sama penyebutnya ini kuadratan semua, baru ini akan menyebar F. Jadi bisa pakai T, bisa pakai F ya. Kita lihat ini ada contoh soal ya. Nah, contoh soalnya itu gimana ceritanya?
Tadi grupnya siapa ini yang 62? Sekarang saya mau tanya Martina. Martina ada Martina? Saya ini share screen nggak ya? Saya lagi share screen nggak? Share screen, Bu. Share screen. Share screen kan? Nah, ini ini. Yang kontras itu siapa sih sekarang? Ini 63 ya, sorry. 63 itu judulnya apa sih? Nah, yang kontras ini bagiannya siapa? Susawa ya. Susawa, Deborah, Andika. Oh, bagiannya Andika. Kamu diem aja, Andika. Iya, Bu. Saya orangnya pendiam. Kamu diem aja. Bagiannya juga. Cuma satu ya yang kontras. Enggak, dua kelompok. Lagi. Satu Oh, lagi. Satu lagi siapa? Emang ada lagi satu laginya? Ada sih, ingat saya. Kalau nggak salah, Rexo deh. Kalau Oh, saya ingat. Adin, iya. Adin, Rexo, sama Raffi. Oke. Mbak Andika gimana ini? Yang kontras, yang ilustrasi yang ini tadi penjelasannya. Oh, yang di bawah ya, Bu. Ini. Dia apa sih ceritanya? Dia ceritanya itu, Bu, bola itu. Itu kayak bola kan. Tenis ya. Iya, bola tenis. Sebuah perusahaan bola tenis tuh. Dia pengen nyoba nih bolanya kalau kena permukaan. Ada clay itu apa ya? Kayak tanah liat gitu, clay. Terus rumput, terus ada kayu, ada aspal. Nah, dicoba tuh, dites kualitasnya gimana sih. Nah, si perusahaan ini tuh punya interest gitu untuk gimana ngebandingin behavior tuh bisa dibilang kayak kebiasaan ya. Gimana bolanya nih nanti kalau misal kena ada yang permukaan lembek sama permukaan keras. Jadi dibagi dua nih. Yang soft itu clay, grass sama composition. Yang hardnya itu kayu sama aspal. Nah, di sini dia sampel size-nya beda-beda nih. Berdasarkan yang ini ya, apa? Ada clay grass composition-nya tuh 20, 22, 24, 21, 25-nya yang Ubah responnya apa, Andika? ya. Sebentar. Ubah responnya apa, yo? Kan Ya. melihat karakteristik dari bola ya. Bola tenis itu gimana kalau kan dipakainya di permukaan yang lembut, yang halus, yang kasar gitu. Nah, cara ngeceknya kan kita melihat sifat-sifat atau karakteristik dari sifat-sifat bola itu gitu. Melihatnya dari apa nih tadi responnya dicatat apa? Responnya ya, Bu ya? Iya, responnya itu yang dilihat apa? Yang dilihat tuh dia sebentar, saya lupa, dia tuh kalau nggak salah sampai dia rusak atau apa? Iya, ada dia rusak. Yang dicatat apanya? Berapa jamnya ya? Iya, yang 6,2, 6,8. Nah, iya, itu menunjukkan jam kan? Lamanya. Ya, jadi berapa si bola yang ini katakanlah bola ini berapa jam gitu lah. Sampai ausnya ya, sampai rusaknya. Mungkin kalau dipakainya di yang permukaannya yang licin terus, yang halus terus, mungkin rusaknya lebih lama gitu, mungkin seperti itu ya. Iya, kayak gitu. Kita ini lihat gitu lah. Sebentar ini konsepnya. Ini bukan itu yang bisa. Ini ya. Pencerian nih. Bagus. Oke. Ini. Bukan yang ini ya? Bukan yang sebelumnya, Bu, tadi tuh. Nah, yang ini. Nah, ya. Nih, oke. Terus gimana? Kita mau menguji tadi
Perbandingan antara permukaan yang keras sama yang lembek. Ya, yang keras itu tadi yang komposisinya yang ini ya, yang tanah liat, rumput sama clay, tadi grass sama composition ya. Composition ini ya campuran lah ya. Nah, jadi ini yang 3 ini akan dibandingkan dengan yang di sini kan, kayu aspal. Iya. Ini intinya H0-nya mu1, mu2, mu3, mu4, mu5. Iya. Oke, ini pakai modelnya tadi gimana modelnya? Kalau itu harusnya tulis modelnya dulu. Modelnya YIJ sama dengan mu plus TOI, misalkan itu kan? Iya. TOI plus EIJ. I-nya berarti ada berapa ini? 1 sampai 5. I-nya 1, 2 sampai NI ya. Ini nggak sama ya? Nggak sama sampai NI itu, Bu. Oke. Terus kita akan cek di sini, berarti kan tadi kontras. Kontras itu kita akan membentuk suatu fungsi linier. Fungsi linier dari parameter. Demikian sehingga tadi jumlah apa sigma A-nya itu sama 0 gimana tadi? Mana tuh? Nih. Ya. Ini kan? Nih, sigma AI sama dengan 0 kan? Iya. Ini fungsinya fungsi linier dari parameter-parameter tadi kan, sigma AI kali tau I, dan ini sigma AI-nya harus sama dengan 0. Itu kontras ya. Nanti kalau ada lagi saya pengen kontrasnya ortogonal ya berarti angka AI itu harus saling bebas. Nah, berarti ini ya kita buat dulu tuh konstanta-konstantanya ya. Nah, untuk membandingkan antara yang lemah sama yang hard tadi, yang soft sama yang hard, karena tadi totalnya harus sama dengan 0. Nah, ini kita kasih sepertiga, ini setengah ya, ini 1 dikurangi 1 lah. Oke. Ini H0-nya sama dengan 0, H1 dia tidak sama dengan 0. Nah, ini tinggal masukin ya. Tadi yang formula yang tadi statistik uji. Kemudian ini F-hitungnya. Nah, untuk membuat tabel ANOVA-nya, ini tadi kan ada yang Regis model, kemudian ada hipotesis gitu ya. Yang Regis model itu tadi yang hanya modelnya gimana? YIJ sama dengan mu plus EIJ itu ya. Ya, itu Regis model. Itu parameternya cuma ada 1 ya di situ ya, hanya mu saja. Oke, ini bisa dilihat lagi. Nah, kalau ada tambahan lagi sekarang, kalau tadi kan hanya menunjukkan kontras saja ya, tanpa embel-embel ortogonal. Sekarang apa yang dimaksud dengan kontras ortogonal? Jadi ada tambahan lagi syaratnya. Nah, syaratnya ini ya sigma AI kali BI itu sama dengan 0. Nah, ya. Jadi kombinasi linier antara ini nih yang konstanta di sini gitu ya, di yang kontras yang satu dengan yang lainnya ini kalau dijumlahkan sama dengan hasil kalinya itu sama dengan 0. Nah, ini example 633 yang apa contoh gimana ceritanya? Mungkin yang berikutnya tadi apa? Adin ya, kelompoknya Adin. Mana? Rekso, Adin, Raffi. Rekso gimana Rekso? Di sampel 633 ini gimana? Iya, Bu. Ceritanya gimana ini? Di sampel 633 ya, Bu? Ya. Yang aspal gitu bukan ya? Ini? Ya, Gimana itu? Mana sih ini? Ini ya. Ini tentang apa? Tentang aspal. Itu tentang ini suatu pabrik. Oh ya, pabrik. Saya aspal yang lain tuh. Untuk menghilangkan polutan ya. Zat Iya, yang menyebabkan polusi. Jadi ini digunakan filter lah, penyaring kan pada suatu pabrik ya.
ini digunakan berbagai macam tipe filter, gunanya untuk menghilangkan atau menangkal, mengurangi polutan zat yang memberikan polusi. Nah, di sini filter-filter tersebut, alat penyaringnya itu ditempatkan katanya sedemikian sehingga pada ada satu lubang lah ya. Kalau begitu ditemukan ada suatu lubang, langsung taruh filter. Nah, ini katakanlah tipe filternya itu ada 5. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Masing-masing ya ada ulangannya sebanyak 6 ya. Nah, 6 ini kondisinya sama. Kemudian yang dicatat adalah lamanya ya dalam jam. Kegagalan untuk ya mungkin sampai rusak itu tadi sama ya. Kan ini kan fungsinya dari filter-filter ini adalah tadi untuk membuang zat-zat polutan tadi ya. Nah, ini dicatat sampai si filternya itu tidak berfungsi lagi atau failures itu sampai berapa jam. Nah, untuk tipe filter yang pertama ini misalkan sampai 261 jam, setelah itu dia sudah aus lah misalkan dan seterusnya. Nah, ini katakanlah kontras yang akan diuji adalah seperti ini. Nah, saya mau tanya, yang omega 1 ini menguji apa ya maksudnya? Adin. Ini kan ada beberapa hipotesis yang akan diuji nih, omega 1, omega 2, sampai omega yang keempat. Ini omega 1 itu artinya menguji apa ini? Filter yang pertama ya, Bu? Atau ya. Filter. Ini ada keterangannya nggak sih filter pertama, kedua itu yang bagaimana? Kalau tadi kan ada keterangannya ya, misalnya yang soft sama yang hard kelihatan gitu kan. Kalau ini nggak ada ya, yang jelas ini cuma menguji 1, 2 ya. Ini mungkin ini satu tipe nih, tipe 1 sama tipe 2 dengan 3 sama 5. Nih kalau Anda lihat. Ini kan langsung bandingin 1, 2, gabungan dari 1, 2 dengan gabungan dari 3, 5. Mungkin tipe 3 sama tipe 5 ini sebenarnya mirip. Nah, kita akan mengkontraskan, akan membandingkan gitu gabungan dari yang tipe filter 1 dan 2 dengan tipe filter 3 dan 5. Nah, sementara di sini yang kedua, nih kontras treatment yang kedua, omega 2, kita lihat nih gabungan perlakuan untuk yang perlakuan 1, ya tipe filter 1, 2, 3, 5 terhadap filter yang tipe 4. Terus omega yang 3 kita hanya membandingkan melihat tipe filter 1 dengan tipe filter 2. Omega 4 tipe filter 3 dengan tipe filter 5. Nah, ini kontras-kontras ini dicek nih apakah saling ortogonal atau enggak. Dia merupakan kontras, iya. Kalau ditanya merupakan kontras, enggak, iya. Karena ini lihat jumlah-jumlahnya ini kan sama dengan 0 kan. Ini 1 tambah 1, ini 1, ini 1, ini 0. Ini juga 1/4, ada 4. 1/4 kali 4, 1 dibagi 1. Dia total koefisien ini 0. Tapi sekarang kita lihat juga hasil kalinya dari koefisien ini, apakah sama dengan 0 juga atau enggak, ya jumlah hasil kali silang dari koefisien ini. Kalau misalnya sama dengan 0, ini menunjukkan bahwa antara kontras 1, 2, 3, 4 ya, antara omega 1, 2, 3, 4 ini saling bebas. Sehingga ini nanti kita namakan kontras ortogonal. Itu ya. Nah, ini kalau mau menguji omega 2 sendiri gimana? Kesimpulan kalau yang omega 4 memang untuk menguji hipotesis rata-rata daya tahan filter tipe 1, 2, 3, 5 dibandingkan dengan daya tahan filter tipe 4 yang omega 4 tadi, karena kali ini 1, 2, 3, 5 gabung dengan yang 4 ya, dikontraskan, dibandingkan. Nah, ini hasilnya ya, kita disusun tabelnya.
Nah, dikatakan di sini dapat dikatakan bahwa rata-rata daya tahan hidup filter 3 itu berbeda dengan filter 5. Nah, kalau untuk melihat yang filter 3 dan filter 5 berarti ini yang kita cek omega 4 gitu ya. Dan omega 4. Nah, 0 omega 4 sama dengan 0, H1 omega 4 tidak sama dengan 0. Ini untuk menguji rata-rata daya tahan filter 3 sama filter 5 ya, karena tadi omega 4 tuh penulisannya di nilai 3 dikurangi nilai 5. Oke, ini hasilnya untuk dan ini dB-nya untuk setiap kontras ini 1 dan 1. Nah, ini tadi kontrasnya kontras ortogonal gitu ya. Nah, kontras ortogonal digunakan apabila si peneliti itu ingin mempartisi keragaman yang disebabkan oleh perlakuan gitu ya menjadi komponen-komponen yang saling bebas ya. Komponen yang saling bebas ini ada sebanyak K-1. Nah, sebenarnya ini pemilihan kontras-kontras ini bisa sembarang ya. Oh, ini saya memilih kontrasnya ini 1, ini 2, ini. Sebenarnya nggak harus ini gitu ya. Nah, tapi bagaimana walaupun bebas, tapi maksudnya itu tidak sebebas-bebasnya lah. Kita tetap perlu memperhatikan juga subjek matternya ya, atau memperhatikan juga esensinya gitu. Ini kira-kira bermakna nggak sih kalau saya melakukan pengujian hipotesis kayak gini? Nah, itu memang perlu diskusi dengan ya ahlinya lah ya di bidang penelitian kita itu. Nah, kalau misalnya kayak gini, make sense nggak ya kita melakukan pengujian antara tipe 3 dengan tipe 5 gitu. Kemudian yang omega 2, make sense nggak kalau saya melakukan pengujian ini antara tipe gabungan antara tipe 1, 2, 3, 5 dengan yang tipe 4. Mungkin di sini tipe 1, 2, 3, 5 ini relatif homogen. Yang tipe 4 itu yang paling nggak beda kecil gitu di antara tipe-tipe yang lain. Maka make sense kalau kita ingin melakukan perbandingan kayak gini nih. Yang gabungan dari mu 1, mu 2, mu 3, mu 5 dengan yang 4. Oke ya. Oke, saya rasa ini yang berikutnya udah masuk ke analisis 2 faktor ya. 2 faktor ini waktu dirancang sih sebenarnya sudah ya, 2 faktor bisa faktorial yang ada interaksi atau enggak gitu ya. Ini sebenarnya sekarang saya mau ada acara, mungkin saya cukupkan sampai hari ini sampai sini saja ya. Nanti ini bisa dilihat lagi untuk yang 2 faktor ya, prinsipnya sih nggak jauh beda dengan yang 1 faktor, tapi perlu dilihat juga kalau kita bicara dengan yang perlakuan atau model di mana di situ ada lebih dari 1 faktor kayak gini nih, ini kan ada 2 faktor, ada OI, beta J. Nah, perlu juga dicek itu apakah ada komponen interaksi atau enggak, interaksinya signifikan atau enggak ya. Yes. Sampai sini ada ditanyakan enggak? Ini saya soalnya mau ada acara join ataupun acara misalnya tadi sebenarnya acara udah dimulai dari jam 9. Udah jam 8 ya. Ada? Saya mau nanya tapi terkait ujiannya, Bu. Ya, gimana? Mau ujiannya kapan? Ya, ini lagi voting untuk sekarang. Tapi kira-kira untuk ujiannya itu harus dari bab 4 sampai bab 6 ya, Bu? Ya, yang sisanya aja. Kemarin kita ujian sampai mana? Yang ya penekanan ke yang bab 5, 6 ya. Yang tidak full rank. Oh iya, iya. Jadi yang lebih difokusin ke yang tidak full rank ini ya? Ya, bab 5, 6. Oke ya. Oke. Nanti WA saya lagi aja, Kevin. Baik, Bu. Dicoba aja latihan-latihannya ya untuk teman-teman yang lainnya juga. Tadi yang seperti saya bilang, pertukaran slide-nya, terus belajar sama-sama lah itu. Latihan-latihannya dicoba. Ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga semuanya sehat-sehat semua, salam sehat semuanya dan mohon maaf lahir dan batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.